Baik, kita kembali lagi ke perbincangan kita. Pak Ahyar, ini dari apa yang dikatakan oleh pihak kepolisian, dianggap tersangka perempuan ini, tersangka wanita ini memenuhi unsur-unsur yang pertama memproduksi dan membuat, yang kedua menyebarkan. Padahal yang menyebarkan kepada khalayak umum adalah dua orang yang berbeda, bukanlah tersangka dan juga teman pria yang ada di video tersebut. Yang dilakukan oleh tersangka perempuan ini adalah mengirimkan video itu kepada teman pria yang juga di dalam video itu. Apakah itu termasuk juga dengan menyebarkan? Ya, yang tadi yang saya katakan, pengertian untuk diri sendiri, untuk kepentingan sendiri ini apa? Betul. Apakah personal saja Ya. atau dengan pasangan? Kalau penafsirannya nanti ada hanya untuk diri sendiri, bukan berdua begitu atau bertiga, ini tentu sudah masuk menyebarkan, menyampaikan. Yang menyebarkan itu kan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kan itu, kalau menurut saya pengertian sederhana menyebarkan seperti itu. Berpindahnya sesuatu informasi ke tempat yang lain, dia sudah. Nah, tinggal kalau berpindah ke tempat pasangan yang tadi, ini yang tadi masih kepentingan pribadi bukan diri sendiri atau tidak. Yang saya katakan tadi, disinilah persoalannya nanti akan muncul. Nah, tentu yang pihak yang menyebarkan tadi ada dua lagi TSK tadi itu, dari mana dia peroleh? Tentu kalau udah tertangkap, tentu saya kira nanti polisi akan mampu untuk mengungkap dari mana mereka memperoleh informasi itu. Tentu menurut saya akan lebih terang benderang lagi nanti. Kalau nggak salah dalam hal ini TSK GA ini sudah mengakui bahwa memang pernah mereka dia membuat itu tadi ya. Betul sekali. Nah, ini kan di dalam hukum pidana 184 KUHP itu alat bukti kan termasuk juga keterangan atau pengakuan daripada TSK. Nggak mungkin pihak penyidik ini menetapkan TSK kalau tidak ada dua alat bukti. Menurut saya itu sangat bumerang. Tinggal permasalahannya itu tadi, apakah pasangannya itu termasuk juga diri sendiri yang mereka yang berbuat di situ nanti. Kalau di sini tentu keyakinan penyidik meningkatkan itu, tentu mereka adalah terpisah, bukan untuk kepentingan dia, udah masuk ke khalayak ramai. Nah, nanti bagaimana lagi pandangan dari pihak kejaksaan? Itulah nanti apakah dia langsung P21 atau P istilahnya atau lengkap ini bisa ditindak lanjut, atau dikembalikan lagi petunjuknya kepada pihak penyidik, atau mereka mengatakan ini bukan, nggak bisa dijadikan TSK. Nah, ini yang kita lihat, ini kan baru di tingkat penyidikan. Apakah di tingkat pihak tahap berikutnya tadi, di pihak kejaksaan, bagaimana pandangan mereka, jaksa penelitinya bagaimana nanti pendapat dia. Kira-kira unsur yang kalau nggak yakin tentu nggak dijadikan TSK oleh pihak kepolisian. Apakah pihak kejaksaan nanti juga yakin dengan alat bukti yang ada, unsur yang ada di dalam pasal 29 itu, yang norma awalnya ada di dalam pasal 4 itu sudah terpenuhi atau tidak. Jadi masih ada tahap berikut kita angkat. Kalau jaksa mengatakan oke, P21, nah barulah kita lihat nanti pertempuran yang sesungguhnya itu yang imbang. Kalau di sini ini enggak nih, ini boleh katakan ini sepihak saja. Ya, ini kan pihak kepolisian tergantung pihak penyidik, mereka yakin, mereka proses berikutnya. Dengan status pada saat video itu dibuat 2017, tersangka wanita ini masih memiliki suami. Pada saat itu, adakah kemudian bisa menambah dakwaan baru, Pak Ahyar? Iya, ini kembali lagi. Kalau ada seseorang yang melakukan hubungan suami istri ketika dia terikat perkawinan, itu di dalam hukum pidana ada delik yang namanya perzinahan. Dimungkinkan juga itu. Tinggal masalahnya itu adalah delik aduan. Apakah orang yang dirasa dirugikan oleh perbuatan itu mengadukan atau tidak? Ini deliknya delik aduan. Kalau yang sekarang ini bukan delik aduan ini. Ya, pasal 29 ini nggak ada di sana disebutkan ini adalah delik aduan. Jadi siapa saja yang mengetahui bisa melaporkan kepada polisi, polisi bisa memproses. Peristiwa pidana tidak, kalau memang iya ada alat bukti, kalau iya siapa pelaku. Itulah tugas polisi, memang begitu. Baik, Mas Prigs juga mungkin bisa berikan catatan terakhir, Mas Prigs, mengenai hal ini. Iya, Putri, kalau sudah sampai ke ranah hukum rumit sekali ya. Kita melihat 3 pakar ini mempresentasikan ide-idenya saja, sebagai publik saya ini sudah pening kepala itu. Maka sebetulnya saya mengajak masyarakat ini peka kepada santun sosial ya. Jadi etik sosial itu, ayolah kita ternak bersama-sama agar
soal-soal yang private begini ini tidak sampai ke ranah hukum. Karena santun sosial itu termasuk santun kepada diri sendiri itu sudah mencakup di dalamnya, Putri. Kepekaan-kepekatan kepada santun sosial ini di era yang serba mudah ini penting, sungguh penting menjadi catatan besar bangsa ini. Demikian, Putri. Baik, Pak Beni juga mungkin penutup terakhir, Pak, mengenai hal ini. Dengan tertangkapnya 2 orang yang diduga selaku penyebar, tentunya kita berharap kasus ini segera tuntas dan kehebohan ini segera berakhir, karena masih banyak masalah lain yang lebih besar yang kita hadapi bersama. Dan saya yakin dengan tertangkapnya 2 orang penyebar ini pula untuk proses pembuktian jauh akan lebih mudah. Siapa mereka, hubungannya apa, motivasinya apa, dan sebagainya. Dan kembali seandainya pengacara keberatan penetapan sebagai tersangka, ada jalur sendiri melalui pra peradilan. Sehingga marilah kita sama-sama ikuti proses ini. Baik, juga terakhir mungkin kita dengarkan bagaimana suara Komnas Perempuan sebagai penutup, Mbak Yentriani. Baik, terima kasih. Saya sepakat dengan 3 pembicara sebelumnya bahwa masih banyak lagi hal-hal besar yang harus segera disikapi oleh negara ini, dan publik harusnya memberikan atensi yang cukup, dan terutama aparat penegak hukum. Karena itu mari kita juga menghentikan proses-proses yang mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya sebetulnya sangat privat yang harusnya bisa diselesaikan di luar dengan proses-proses hukum pidana ini. Nah, saya juga ingin mengingatkan kembali agar publik dan juga dengan dukungan media tidak melakukan penghakiman sedari awal, apalagi dengan menggunakan status perkawinan atau yang lainnya. Dalam kasus ini, dua-duanya baik laki-laki maupun pihak perempuan memang akan banyak sekali dirugikan, dan karena moralitas kembali perempuan yang akan dihujat lebih besar. Nah, proses penghujatan ini sama sekali tidak mendukung dan mungkin bahkan akan membatasi cara kita untuk berefleksi dan mendapatkan pembelajaran yang tadi disampaikan oleh Pak Beni sebagai warga, bahwa kita semuanya harus mendapatkan hikmah dari proses ini secara bersama-sama menjadi bangsa yang lebih dewasa dalam menyikapi kekerasan terhadap perempuan, terutama di ruang cyber yang semakin memudahkan proses eksploitasi dan juga proses-proses manipulasi lainnya. Baik. Nah, kami berharap ada diskusi lebih lanjut mengenai hal-hal yang kita diskusikan ini, dan kami siap berdiskusi baik dengan pihak kepolisian maupun kejaksaan. Baik, kita akan dengarkan dan juga tunggu bagaimana hasil pemeriksaan besok kepada tersangka pria dan juga wanita dalam video show tersebut. Mbak Adi Yentriani, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan informasi kepada kami. Mas Pri GS juga terima kasih sudah sharing pandangannya dengan kami semua dan terlibat dalam diskusi ini. Juga terima kasih Pak Beni Mamoto, Pak Ahyar Salmi sudah bersedia dan berkenan datang untuk bisa berbicara mengenai hal ini dari sudut pandang hukumnya. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menyelesaikan dan juga menuntaskan tugas saya untuk menemani Anda di Apa Kabar Indonesia malam akhir pekan.